kalau lebih. Saudara bayangkan. Lalu orang bilang saya berhasil, dia buta. SMS guys, menang. SMS guys, lanjutkan pembangunan. Terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya orator selanjutnya kita panggil Pak WMC, politisi Partai Perindo. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak-bapak datang di sini ketemu bayar. Bapak-bapak datang di sini ketemu bayar. Ibu-ibu datang di sini ketemu bayar. Makanya datang di sini ketemu paksa. Saya bertugas di sini 5 tahun. Dan saya datang di sini karena Petaguk. Saya ulangi, saya datang dari istri di sini karena Petaguk. Saya punya istri baru dari Kepala Madan langsung ke Ambalau karena cinta untuk melanjutkan negeri ini. Jadi kalau ada orang kemarin beta ikuti dong kampanye di Ambalau, dong kampanye di Leksula, bukan main soal tipu jago. Saya bicara menjelaskan karena saya asisten 1, saya mantan sekretaris DPRD, saya ditugaskan oleh Bupati jadi sekta 9 bulan. Saya tahu proses pemerintahan ini, siapa yang taruh di landasan. Dan kalau ada orang yang minta dia taruh di landasan, agama apapun yang dia anut, berdosa di hadapan dunia dan akhirat. Saya jelaskan saudara. Saya kemarin bicara di Wesfusi, saya bicara di Mas Nana. Orang kita semua harus minta terima kasih kepada yang namanya Tagop Sudarsono Sulisa. Saya datang di sini waktu saya diperintahkan oleh saudara Tagop ke gunung. Saudara tahu, air mata saya tercucur. Karena waktu itu orang dari ketemu saudara-saudara dari Jawa berjual di gunung dong pakai payung, ketemu saudara-saudara pakai daun pisang. Beta pulang bilang orang tua bapak, dari 52 desa ini mesti bikin jadi 82. Saya jelaskan supaya orang tahu bahwa keberadaan Tagop di situ. 27 desa itu bapak tidak mengandung syarat dalam semua hal, kecuali ketemu orang buruh 1 kali kawin 1 orang 10. Supaya kalau 1 kali beranak 10 berarti 10 kali 1 jadi desa. Saya jelaskan ini karena saya pelakunya. Semua desa yang kita mekarkan, mulai dari Waifusi, mulai dari Bala-Bala, mulai dari Ciopot, sampai di Batu Karang, semua tidak memenuhi syarat. Tetapi karena keberanian Tagop yang punya komunikasi dengan pemerintah pusat, sekarang jadi menjadi 81. Siapa bilang saya maju? Saya tanya saudara, siapa bilang tidak berhasil? Hanya saudara tutup mata saja, hanya saudara tidak mengakui saja. Ya, makanya saya bilang yang namanya SMSGS itu Safitri menang semua gerakan serentak. Lalu yang beta ikuti, beta ini sentral main ini barang apa barang tuh. YouTube apa barang tuh. Beta kan kawan beta. Mengapa? Saya ini jauh berjalan banyak melihat. Tuh umur panjang juga banyak merasa. Saya tugas di negeri orang, tapi waktu beta pulang di sini luar biasa. Tagop, saya bilang bapak, kalau ada orang yang bukan orang kita, silakan bapak catat. Saya tugas di 3 kecamatan, 9 bupati, 5 pejabat bupati. Tapi luar biasa yang namanya bapak Tagop sudah bilang, bapak di Lolo, coba baca dia. Orang sudah lihat, mari bapak di sini. Ya, saya alami 9 pejabat bupati definitif. Saya alami 5 pejabat bupati. Hanya satu-satunya saudara Tagop Sulisa yang memberikan kewenangan penuh kepada seluruh SKPD untuk bisa mengatur segala sesuatu. Kalau ada orang yang bicara kata begini, berdosa,
Beta kenal sama orang karena dulu beta kerja di dong. Ada yang orang bilang kata kalau dia datang, dia anak daerah. Tuang kalau selain dari sosial kan bentar bos anak daerah. Hei, beta kata apa dong semua bukan? Atau yang bikin saja sekarang saran, balai dong yang belum bikin. Dan cara. Karena itu saya ikuti semua orang kampanye. Saya bilang hoax. Tahu kepanjangannya? Hoax itu harus orang atasi keserampangan semua. Artinya hoax fitnah dia. Hoax saya baca bareng semua orang fitnah itu yang namanya Sabitri Malik dan Gerson Eliezer. Lebih utama itu pasti bisa saya bilang hanya binatang kalau manusia tidak boleh. Tuh. Tidak mungkin semua orang hidup di dunia ini buatnya semua salah, omong kosong. Siapapun dia. Tuh. Bapak kami di dalam surga kalau kamu bilang ini cara maju. Itu yang kita kadang-kadang ketawa. Saya ini tugas di Maluku Tengah. Saya tugas di Kabupaten Maluku Barat Daya. Saya tugas di Seram bagian barat. Saya sampai di sini, kita banding APBD kita itu sebenarnya tidak layak. Tetapi keberanian takut untuk kita bangun semua ini. Sekarang semua sudah jadi. Baru orang mulai cerita. Dia kemarin dia kampanye di Dalbesi, betul dia bicara bukan main. Padahal waktu dia jadi anggota DPR dia tukang malam. Dia akan berapa sih? Ya, saya jelaskan ya. Orang semua di dunia ini SMS itu yang benar. Di luar itu jangan. Ya. Saya jelaskan buat bapak semua dan ibu semua bahwa kabupaten ini sudah cukup maju walaupun APBD-nya tidak cukup 1 triliun. Saya kata saudara, jangan saudara banding kami dengan Pulau Buru, jangan saudara banding kami dengan kabupaten yang lain. Saya berlaku, saya mantan asisten yang jadi wakil ketua anggaran itu selama 5 tahun. Kita punya uang itu tidak sampai 1 triliun, tapi saudara kita bisa bangun jalan, kita bisa bangun seluruh daerahnya. Itu harus diakui. Coba beta kampanye di Bekula waktu untuk calon kedua, don cerita banyak kata ketemu ini, kalau beta ada PDN bukan, ketemu kepala desa semua ikut sekolah, susah. Don cuma naik paling kurang kapal Ampera, kalau saya kapal nangka betul saya. Merhati mana? Jadi waktu itu setelah beta sentar nama Malaysia saya beta pikir orang buru juga dong. Jadi ketika ketong habis beta pun dosen kasih penjelasan semua kepala desa harus daftar absen. Kepala desa dari Ambon nontekan bagus-bagus. Setelah masuk beta kepala desa diburu. Dia bilang dia bahasa begini, wali karena caproin di gando dan dia mulai. Besok saya kata orang, sekarang tidak lagi. Kita punya sekolah sudah cukup banyak. Kita punya puskesmas sudah cukup banyak. Kalau orang bilang bahwa itu omong kosong, kenapa kita tidak bisa bicara kebenaran kepada orang? Kenapa kita tidak bisa bicara yang benar kepada orang? Ya, itu yang saya mau jelaskan kepada ibu-ibu. Mama dong semua, beta kasih tahu. Mama dong tertusuk perempuan, mama dong berdosa. Karena dong mau pakai tolong ukur apapun, beta pembini sudah di kepala manan sampai Merau. Kita menang. Menang bukan karena paksa, menang karena orang cinta. Yang ketiga, saya bilang buat saudara-saudara sekalian. Ya. Saya bilang buat tetangga berulang kali, mama-mama, beta bilang pada semua, Bapak Haji, beta minta ampun dan semua. Beta bilang buat tetangga, ya, katong membina manusia, kampung jadi kota. Kalau bilang orang bilang kata, kenapa saya sama Namlea? Namlea kita persiapkan itu yang namanya koordinator Pulau Buru 10 tahun yang akan datang. Dipimpin oleh Hukunala, dipimpin oleh Rusdi Andi Aco, baru akan jadi bagus. Jadi ketemu saya bisa heran, kadang-kadang orang bilang saya maju iyo, karena orang Buru masih berjalan pakai tumpah katanya saya bisa larang. Dia naik sepeda motor dan kos kutang, karena ketemu si Roma dia perilaku. Menurut teori, kalau ketemu baca ilmu pengetahuan, mesti satu dasawasa 20 tahun baru bisa, ketemu bisa lupa. Tetapi baru 10 tahun Bapak lihat, kita punya jalan sudah ada, kita punya kantor 80% kantor pemerintah di sini di
Lalu apakah cuma karena saya suka orang lalu ketemu benci orang? Dan yang bisa menjalurkan, bisa meluruskan, dan bisa menjalankan apa yang nanti dia sampaikan oleh Pak Tagop yang namanya Safitri Malik Sulisa. Beta bicara ini, beta pun saudara ini tahu, sebab beta bagaimana setiap pendidikan untuk beta bilang, mama tidak boleh pilih orang lain. Kalau mama pilih orang lain, bukan ya. Beta biasa ketemu dengan semua ibu, bapak saya pernah di pasar kan, beta bisa pilih. Kalau ada yang terpilih, ibu Safitri, ibu berdosa, bapak berdosa. Kenapa? Satu-satunya perempuan di Maluku yang nanti untuk pertama kali tercatat dalam sejarah negara ini, sejarah pemerintah provinsi ini, sejarah kabupaten ini, bahwa perempuan pernah jadi bupati. Di mana? Di Pulau Buru. Ya mereka, saya mau jelaskan kepada saudara, kita sudah kasih lewat keberanian Pak Tagop, walaupun APBD kecil, 47.000 masyarakat di sini kita kasih BPJS. Gila ini saya bilang Pak Tagop. Ya, ini saya fakta sejarah. Ini nyata. Silakan tanggal BPJS, saya tanya kalau DPR pemerintah. Suatu luar biasa. Setiap APBD, setiap BPJS kita bayar. Jadi kalau orang bilang kata Tara berhasil, beta bilang memang manusia ini kalau saya pinjam orang, dia bicara sabaran jadi. Makanya saya mau sepi di masjid, saya mau sepi di gereja. Untuk apa pindah gereja? Pulang cerita orang. Untuk apa pindah gereja lah? Untuk apa tuh? Yang paling hebat itu Saibah. Saibah, betul Saibah. Oh saya baca pemuda. Nah, baca kepanjangan dia begitu. Makanya saya toh. Nah, orang-orang seperti itu jangan dipercaya. Orang-orang seperti itu karena suka mencari sesuatu nasi. Orang-orang seperti itu nanti merusak kita punya persatuan dan kesatuan. Saya kenal calon nomor 1. Saya kenal calon nomor 2. Tuh, saya orang banding-banding. Makanya saya dan istri kakaknya saya, dimanapun kita berjalan, ibu bilang mau ke Melau, kita ke Melau. Saya dari pesawat ya, turun dari Namlaya, dijemput langsung ke Kepala Badan. Saya ke Biru, pulang ke Namrode. Karena apa? Kita ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa untuk melanjutkan pembangunan sulit kalau orang lain. Ya, hanya Safitri Malik dan Gerson Sulisa yang bisa melanjutkan apa yang dirintis oleh Bapak Tagop Sudarsono Sulisa. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi sebelum saya mengakhiri, saya punya orasi ini, saya bilang hoax itu harus ada orang atasi sembarangan. Artinya atasi orang yang fitnah, atasi orang yang membenci, atasi orang yang suka hasut satu orang. Tidak boleh. Masyarakat sini sudah hidup aman, tentram. Jangan lagi ada orang yang datang untuk bicara yang tidak masuk akal. Hanya orang yang otak tidak beres saja seperti itu. Saya jelaskan kepada saudara-saudara, mama, bapak, dan ibu, adik-adik semua. Ya, saya menjelaskan bahwa kita sudah hidup aman, damai, tentram. Jangan ada lagi orang yang memprovokasi untuk mengacaukan kita. Saya ikuti orang kampanye di Ambalau, saya bilang bukan main soal penipu jago. Habis itu saya ikuti di Nanggesi, kalau bukan main soal penipu juga jago. Sebenarnya kalau ada pertandingan penipu dong itu juara 1-2. Kalau saya ada pertandingan penipu kan. Ini saya mau bilang Bapak Ibu di pagi ini ya. Saya bilang begini, polisi tolong catat. Kalau ada saya yang bicara silakan. Karena saya pelakunya, saya tahu bagaimana dengan APBD yang begitu minim. Saudara Tagop Sudarsono Sulisa mampu. Makanya saya bilang tadi 47.000 orang kita kasih BPJS. Ya, 9 miliar tiap tahun kita bayar untuk bagaimana masyarakat ini sejahtera. Dengan APBD kita bangun jalan 500 kilo lebih. Saudara bayangkan. Lalu orang bilang saya berhasil, dia buta. 75% kantor pemerintah definitif. Lalu dia bilang kata saya berhasil. Apanya yang tidak berhasil? Saya tanya saudara. Dengan APBD cuma 453 miliar. Ditambah dengan pendapatan lain cuma 700 lebih. Itu pun susah. Orang lain punya APBD 1 triliun. Maluku Tengah 1,3 triliun. Buruh 1,1 triliun. Artinya uangnya kecil-kecil. Nah, kok tak bisa mau? Atau ini dengan keberanian Tagop. Kenapa keberanian Tagop? Cuma satu. Karena cinta kita. Kalau tidak jalan untuk apa? Itulah sebabnya Hari Tanyo
pimpinan saya mengapa memilih Safitri Malik Sulisyo jadi bupati, bukan soal sembarangan. Ya, Haritano itu memilih kita Safitri Malik dan Gasol Sulisyo bukan soal pilih, tapi punya perhitungan yang matang bagaimana bisa daerah ini aman, daerah ini bisa maju, semua orang beraktivitas. Dulu waktu kecelakaan Putri Ayu, bupati bilang berbeda begini, waktu itu saya menjabat asisten satu, bagaimana bisa urus supaya Trigana masuk, kita kesal dong. Tuh, ketemu yang namanya pesawat kecil itu dipung nama bukan ya Nasional Buenos Aires itu minum cuma 15 orang. Saudara bayangkan saja, Tago punya keberanian untuk bisa kita datangkan yang namanya pesawat Trigana Air yang masuk 40 seat. Bapak Ibu, kata urus trayek itu terlalu susah. Biar Bapak bayar 1 miliar tidak mungkin. Karena trayek itu memenuhi syarat. Pak Tago bilang sama saya, apapun konsekuensi harus jadi. Dengan berdoa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ketulusan daripada Pak Tago, jadi. Sekarang orang semua naik flick mesin kan, kalau ketong itu orang dodol bilang, kalau ketong kita bilang per ada bilang kapal terbang, kalau mama dodol ada flick mesin. Nah, ya kita betul cek. Nah, begitu. Jadi saya mau bilang buat saudara-saudara, tanggal 9 itu kalau dong kasih kepeng berapa dong ambil. Saya ambil susah. Nah, tetapi pilihan tidak boleh. Nomor berapa? Nomor berapa? Kita kasih tahu Bapak Ibu, Bapak bicara hari ini di hari demi menurut keyakinan saya, Tuhan itu tahu. Jadi kalau saudara di luar itu, berisiko sangat tinggi. Makanya tadi saya bilang sampai pendeta khotbah sedikit pendek sebab kita ada ikut kampanye. Iya. Untuk beliau sudah yang betul kampanye. Betul menjelaskan ke semua orang bahwa kalau sekali lagi dibilang bahwa Kabupaten Borumala Selatan ini tidak maju, betapa berdosa orang itu. Makanya betul kita kampanye. Pertama itu aja kamu coba apa alian betul ya ale kalau kau ikut kau turut ikut gila. Kau turut ikut gila. Jadi menata pemerintahan itu tidak seperti kita balik telapak tangan. Tidak bisa Bapak. Menata pemerintahan itu mereka punya pengalaman apa? Dia nanti kalau beta jadi beta urus bisnis. Bapak kami ini bukan pedagang. Saya mau menjelaskan lagi tentang tipologi ini. Kemarin saya ya saya menjelaskan pada saudara-saudara sekalian ya. Kalau ada orang bicara bahwa itu omong kosong cerita, hanya lewat kejujuran tanpa dikasih kehormatan. Dan ada temuan beberapa temuan. Saya tantang siapa yang bicara itu. Cuma dan kemudian saudara tahu bisa kapan itu masuk. Jadi yang cerita kata dia merusakkan. Berdosa. Kenapa kita tidak bisa bicara jujur? Jangan karena kita tidak setuju orang. Jangan kata kita benci orang. Lalu kita bercerai. Dulu itu semua tanggung pas orang dan proyek. Setelah dia saya kasih, itu saya kasih lagi. Pak itu ini taruh baik, ini saya baik, di pemilik saya baik. Mau kalah. Hei, itu komentar Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Kuasa. Rezeki maut dan jodoh itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di tangan Hansi. Kalau dia di tangan Hansi terus. Ya kita tahu orang semua, itu harus secara jujur. Dari hati yang tulus itu bicara bahwa ini maju. Memang ada kekurangan siapa bilang. Tapi manusia ini demokrasi ini sudah bisa berkelahi soal hal-hal kecil. Apalagi pimpin 79 orang dan di latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kadang-kadang orang berjalan dengan tumbang, orang naik motor dari Pak Jokowi, dia ketemu kelumpi petang dan bilang, Pak, Bapak harus 25 tahun jadi pimpinan, lanjut dia kepada Ibu. Itu pertimbangan Perindo, bukan soal pertimbangan. Kenapa? Karena kita merubah perilaku orang supaya menjadi baik. Karena merubah perilaku orang bukan soal bayar. Kita merubah perilaku orang bukan soal kita harus didik dia secara baik. Ya, berapa guru yang kita kasih sekolah mereka dengan biaya pemerintah. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Karena itu gratis. Wassalamualaikum.